Sebuah pengakuan mengejutkan yang bisa mengubah cara kita melihat rivalitas di puncak MotoGP baru saja meledak ke permukaan. Disinyalir, ada friksi besar di masa lalu, kepala kru Pecco Bagnaia saat ini, Cristian Gabarini, dikabarkan pernah dianggap sebagai musuh di dalam garasi Repsol Honda, tepat di lingkungan terdekat Marc Marquez. Informasi ini baru saja beredar dan dampaknya diduga masih terasa hingga sekarang. Mari kita mundur sejenak. Nama Cristian Gabarini mungkin tidak sepopuler para pembalapnya, tapi di pedok MotoGP, dia adalah seorang legenda hidup. Seorang maestro teknis yang tangannya telah membentuk 3 juara dunia dari 3 generasi berbeda. Kejeniusan liar Casey Stoner, presisi analitis Jorge Lorenzo, dan kini evolusi sempurna dalam diri Pecco Bagnaia. Baru-baru ini, dalam sebuah wawancara eksklusif, Gabarini membongkar semua rahasia dapur dari karirnya yang spektakuler. Namun, ada satu bagian dari ceritanya yang paling mengguncang. Sebuah periode kelam saat ia berada di bawah atap yang sama dengan sang alien, Marc Marquez, namun katanya merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Analisis mendalam dari sang maestro. Kisah ini dimulai dari era magis Ducati bersama Casey Stoner pada tahun 2007. Gabarini mengungkapkan bahwa pada awalnya Stoner bukanlah pembalap bintang yang diharapkan. Menurutnya, pembalap bintangnya adalah Loris Capirossi. Casey direkrut untuk menghindari kerusakan yang terlalu parah. Namun semua berubah ketika Stoner menunjukkan kepekaan supranaturalnya. Gabarini menceritakan sebuah insiden yang menjadi titik balik. Stoner masuk pit dan mengeluh mesinnya akan mati. Data elektronik tidak menunjukkan apa-apa, tapi beberapa menit kemudian mesin itu benar-benar mogok, persis seperti yang dikatakan Stoner. Sejak saat itu, setiap kata dari Stoner adalah hukum di garasi Ducati. Lompat ke tahun 2010, Stoner pindah ke Honda dan membawa serta timnya, termasuk Gabarini. Disinilah Gabarini merasakan perbedaan budaya kerja yang drastis. Ia menggambarkan motor Honda sebagai sebuah karya seni, di mana semuanya sempurna dan tidak ada yang pernah rusak. Ia menyebutnya dunia mimpi. Namun, mimpi itu berubah menjadi situasi yang canggung ketika Stoner pensiun pada 2012 dan Marc Marquez datang. Disinilah bom itu meledak. HRC menugaskan Gabarini sebagai teknisi pendukung, bukan sebagai kepala kru utama Marquez yang dipedang Santi Hernandez. Gabarini mengaku tahun itu cukup berat karena beberapa orang di sekitar Marc tidak menyukai saya. Bayangkan, seorang teknisi juara dunia kini berada di posisi yang sulit. Ia melanjutkan, "Anda tahu, saya adalah mantan manajer tim Stoner dan mereka menganggap saya sebagai musuh." Sebuah pengakuan brutal yang menunjukkan betapa tegangnya politik di dalam garasi tim sekelas Repsol Honda. Setelah Honda, Gabarini kembali ke Ducati dan dipasangkan dengan Jorge Lorenzo. Ia mendeskripsikan 2 tahun bersama Lorenzo sebagai sungguh melelahkan dan luar biasa indah. Menurutnya, publik salah paham terhadap Lorenzo. Lorenzo adalah orang gila tetapi juga pria yang luar biasa. Ia tidak memiliki filter antara apa yang ia pikirkan dan apa yang ia katakan. Gabarini juga membongkar rahasia teknis di balik kemenangan Lorenzo di Mugello 2018. Setelah berbulan-bulan kesulitan, sebuah komponen kecil untuk menopang kaki Lorenzo mengubah segalanya. Ditambah lagi, Lorenzo bersikeras menggunakan konfigurasi mesin yang kurang bertenaga, bertentangan dengan filosofi Ducati. Lorenzo berkata, "Apakah Anda percaya pada saya? Ini membuat motor lebih mudah dikendalikan dan saya akan mengurus sisanya." Dan benar saja, Lorenzo mendominasi balapan itu. Metode analitis Lorenzo inilah yang disebut Gabarini sebagai emas. Dan emas itu kini diwariskan kepada Pecco Bagnaia. Gabarini dengan tegas menyatakan bahwa Pecco adalah evolusi alami dari metode kerja Lorenzo. Keduanya sama-sama metodis, analitis, dan menuntut motor yang sempurna sesuai kebutuhan mereka. Filosofi yang ia pelajari dari Lorenzo kini menjadi fondasi kesuksesan Pecco Bagnaia bersama Ducati.
Yang membuat situasi ini semakin panas adalah konteks rivalitas saat ini. Kita tidak hanya bicara soal masa lalu, kita bicara tentang Christian Gabarini, orang yang pernah dianggap musuh oleh lingkaran dalam Marc Marquez, kini menjadi otak di balik Pecco Bagnaia, rival utama Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Apakah ketidaksukaan di masa lalu itu masih membekas? Apakah ada perang dingin yang tak terlihat antara garasi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, bahkan ketika mereka berada di bawah naungan Ducati? Pengakuan Gabarini ini seolah membuka luka lama dan menambahkan lapisan bumbu drama psikologis pada pertarungan sengit di lintasan. Ini bukan lagi sekedar pembalap versus pembalap, tapi juga pertarungan gengsi antar para jenius di belakang layar. Jika kita analisis lebih dalam, pengakuan ini bisa menjadi kunci untuk memahami dinamika MotoGP ke depan. Gabarini kini memegang semua kartu, pengalaman juara bersama Stoner yang instingnya liar, metode analitis dari Lorenzo yang super presisi, dan kini ia terapkan semua itu pada Pecco Bagnaia. Ini adalah senjata pamungkas. Pertanyaannya, apakah pengalaman dianggap musuh di kubu Marc Marquez memberinya wawasan unik tentang bagaimana cara mengalahkan Marquez? Bisa jadi, Gabarini memahami titik lemah dari sistem kerja tim Marquez yang tidak bisa dilihat orang lain. Untuk musim-musim mendatang, pertarungan antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez mungkin tidak hanya akan ditentukan oleh kecepatan di trek, tapi juga oleh perang strategi dan psikologis yang dipimpin oleh Christian Gabarini dari balik pit wall. Yang pasti, pedok MotoGP tidak akan pernah sama lagi setelah pengakuan ini. Bagaimana menurut kalian para pecinta MotoGP? Apakah pengakuan Christian Gabarini ini membuktikan adanya politik kotor di dalam garasi Repsol Honda? Dan apakah warisan metode Jorge Lorenzo akan menjadi faktor penentu yang membuat Pecco Bagnaia selalu selangkah di depan Marc Marquez? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini, subscribe channel Gala Speed News, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita MotoGP terpanas dan paling mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.